beliau mencapai magam khusus pertama kali di usia 64 tahun, tahun 1214 Hijriah. Selesai bikin zawiyah Ahmad Tijani radhiyallahu anhu di bulan Muharram. Belum selesai zawiyahnya. Di bulan Muharram beliau mendapatkan Al-Qutbaniyatul Uzma. Apa itu Qutbaniyatul Uzma? Maqam wali kutub itu. Di sini mulailah Syekh Ahmad sampai maqam yang enggak disampai sama sembarangan orang. Maqam Qutbaniyatul Uzma disebutkan la yablughuhu ahad. Maqam kutub itu tidak sampai seseorang kepadanya kecuali setelah melewati mi'at alaf wa isnani wa arba'ina maqaman. Jadi orang bisa nyampe maqam wali kutub itu setelah melewati 142.000 maqam kewalian. 142.000 derajat kewalian. Ya. Dan di sini Al-Fakir mencatat dari kitab Risalah Syafiyah. Di sini disebutkan man salaka maqaman min hadhihi al-maqamat yara annahu lam yasluk ahadun maqamahu. Dan setiap naik maqam yang jumlahnya 142.000 kali naik maqam itu, setiap naik maqam dia akan merasa kagak ada orang yang nyampe ke derajat tersebut, saking tingginya. Ini belum tutup. Ya. Setiap naik satu derajat yang jumlahnya 142.000. Jadi Syekh Ahmad radhiyallahu anhu dari usia 49 tahun, di situ beliau berjumpa langsung sama Rasulullah SAW. Disitulah kewalian beliau radhiyallahu taala anhu ditaukid. Ya, diumumkan padahal beliau wali yang mastur. Ya, begitu diumumkannya beliau berjumpa di Abu Sambun dengan Rasulullah SAW. Akhirnya pada tahun 1214 Hijriah beliau diangkat menjadi wali kutub di Bukit Arafah. Syekh Ahmad diangkat jadi kutub di Bukit Arafah. Padahal di bulan Muharram tahun tersebut sahabat mengatakan Syekh Ahmad ada di Fes. Syekh Ahmad tidak kemana-mana. Ini taukid juga. Di dalam kitab Risalah Syafiyah disebutkan annal kutub annal lil aqtab. Bagi wali kutub itu salasah mi'ah wa sittah wa sittuna ajsaman. Setiap wali kutub itu punya badan 366 badan. Dan satu daripada 366 itu ada di Mekah, nggak mau keluar dari Mekah. Jadi yang menerima magam yang di Mekah. Ahmad Tijani di bulan Safar. Dan beliau mujahadahnya itu selama berpuluh-puluh tahun. Beliau mujahadah mulazamah salatul fatih setelah pulang daripada pergi haji tahun usia 37 tahun. Dapat jatuh dapat ijazah salawat fatih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu di situ disebutkan kenapa kok orang ketika nyampe magam kutub, kok di dalam setiap suluknya naik satu derajat, nggak ada wali setinggi anak, begitu seakan-akan. Syukurnya, tahadus bin iman. Kenapa begitu? Ya, karena liquwwati anwarihi wa ta'dimi asrarihi wa 'azamati asrarihi. Karena begitu besar cahaya yang Allah berikan di dalam hatinya. Jadi orang tambah tinggi derajatnya, hatinya tambah bercahaya. Kayak guru kita Abuya, kayak guru-guru kita di sini. Nggak usah kasih nasihat, orang udah taubat begitu. Karena hatinya yang bercahaya. Bercahaya. Kadang ada orang ngasih nasihat tadi kagak ada yang mau dengerin. Kenapa? Hatinya masih belum bercahaya. Mudah-mudahan hati kita semua yang hadir dititipin cahaya di Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Amin ya rabbal. Sehingga kita ini dakwah dengan mahabbah. Kita ini dakwah dengan cinta, bukan dengan dasar yang lainnya. Wa 'azamati asrarihi, dan saking agungnya sir yang Allah berikan sampai dia bilang enggak ada derajat seperti saya, enggak ada. Sampai ketika beliau sampai di Qutbaniyatul Uzma, Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, dari saking syaitannya. Ya, Qutbaniyatul Uzma itu wa bihi yaqa'u salahul alam. Salahul alam, alam semesta ini kebaikan terjadi, ya, keberkahan wali kutub di zaman itu. Ya, wa fihi yajtami majami al-khairat fi asrih. Dan semua kebaikan di zaman itu berkumpul pada wali kutubnya. Semua. Jadi wali kutub yang ada sekarang pasti ngamalin salawat fatih. Karena salawat fatih termasuk sebaik-baik kebaikan di zaman ini.
Termasuk suluk di wali kutub zaman sekarang pasti dengan salawat fatih. Masa mungkin, sangat mungkin kalau mulai setelah Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, wali kutub ini selalu diwariskan kepada silsilah Tijani, kepada silsilah kibar wali besar daripada ulama-ulama tarikah Tijani. Sampai Syekh Ahmad pernah ketika beliau merasakan begitu dahsyatnya derajat amal kebaikan, kutub wali kutub yang Allah berikan, sampai bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah SAW, kenapa? Karena di dalam kitab Risalah Syafi'iyah itu disebutkan nanti hari Rabu terakhir bulan Safar tuh Allah turunin balak kan, Rabu Kasan. Itu balak diturunin yang pertama kutub zaman, wali kutub itu. Itu dia yang pertama nerima balak. Kalau bisa diredam sendiri sama beliau. Diredam sama beliau. Baru habis itu dibagikan kepada para aulia-Nya Allah Subhanahu wa taala, sehingga balak yang terjadi hanya sedikit. Akhirnya Syekh Ahmad tanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, kira-kira bagi kutub itu ya, dapat pahala ibadahnya orang apa enggak sih? Apakah yang didapat cuma bencananya doang begitu? Kalau pahalanya dapat apa kagak sih? Kata Rasulullah SAW, jawabannya panjang. Rasul mengatakan, na'am hasalalahu a'malahu. Semua ibadahnya orang di zaman itu pahalanya nyampe ke wali kutub. Jadi kita sholat, kita duduk wali kutub sekarang tuh dapat pahalanya, Ya. Wali kutub itu ada di setiap zaman, Ya. Fardhu zamani, dia satu yang paling bagusnya orang, paling istimewanya orang di zaman itu wali kutubnya. Nah, Syekh Ahmad sampai maqam tersebut di usia 64 tahun. Selang 1 bulan, ya, oleh karenanya layak para wali-wali itu mengatakan nggak ada makam setinggi makamnya anak. Ketika nyampe di wali kutub itu memang nggak ada pada saat itu. Derajat di atasnya udah nggak ada, tidak makam menubuat, kecuali makam kenabian. Nah, Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu nyampe ke makam itu semua. Dan wali kutub pertama dari zaman Khalifah Rasulullah SAW adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di dalam Risalah Syafi'iyah beliau wali kutub. Beliau wali kutub pertama. Wa khairu zamanihi, beliau orang terbaik di zamannya setelah Rasulullah SAW. Yang kedua adalah Sayyidina Umar bin Khattab, wali kutub kedua di dalam Risalah Syafi'iyah. Kemudian wali kutub ketiga Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wali kutub. Kemudian yang keempat adalah Sayyidina Hasan ibn Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kemudian wali kutub yang kelima adalah Sayyidina Husain ibn Ali bin Abi Thalib. Kemudian wali kutub yang keenam Imam Hasan al-Basri. Imam Hasan al-Basri itu wali kutub. Beliau Sayyidut Tabi'in berarti. Ya. Tapi menarik, Imam Hasan al-Basri ini pernah minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kasih saya lihat siapa tetangga saya nanti di surga. Ini wali kutub nih. Siapa tetanggaannya nanti di surga? Katanya Imam Hasan al-Basri. Baru setelah Imam Hasan al-Basri, Al-Imam Umar bin Abdul Aziz Al-Mujaddid Awal. Nih, jadi dalam satu kurun itu, dalam 100 tahun, sekitar ada 7 wali kutub. Kita nggak usah hayal sampai ke situ, udah ngikutin Syekh Ahmad aja. Kita wazifah, lazim, halala. Ini Anda menjelaskan agar kita ini kenapa sih kok Idul Fitri itu ada? Kenapa kok kita bersyukur? Ini baru wali kutub ya.